Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Rasulullah SAW, anak-anakku sekalian, ketika berada di Madinah, diceritakan bahwa lebih dari 3 bulan beliau itu berkeliling di dalam kota Madinah, dari rumah ke rumah ya, dari gang-gang kecil terus beliau berjalan, pagi, siang, malam. Dan dari apa yang beliau sampaikan selama beliau berkeliling itu, salah satu yang paling banyak beliau pesankan adalah afsyus salam. Banyak-banyak menebarkan kedamaian, banyak-banyak mengucapkan salam. Karena itu kita amalkan pesan Rasulullah SAW. Pada malam hari ini saya ucapkan salam, dijawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Bapak Dr. Imam sebagai pimpinan Direktur Utama Pondok Pesantren Al-Hamidiyah, Ketua Dewan Pengawas, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hamidiyah, sahabat saya Profesor Dr. Oman Fathur Rahman, Al-Mukarram Kiai Haji Badruzzaman Ahmad Dimyati Badruzzaman, Ketua Majelis Ulama Kota Depok, dan para alim ulama, para tamu, para pengasuh dan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hamidiyah yang saya muliakan. Kita doakan anak-anakku semua pemimpin-pemimpin kalian, pemimpin-pemimpin kita semua di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah ini, Allah Ta'ala sehatkan badannya, Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan keistiqomahan untuk meneruskan perjuangan dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Syekhu di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Dhaifan al-karim Dr. Ridwan Ghazwan Kambar min Suriah. Ahlan wa sahlan fi Indonesia, fi Depok baladukum ats-tsani wa daiman antum murahhab huna. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, fatahallahu alaikum futuhal arifin. Semoga ananda semua yang hadir dan kita semua selalu dibukakan pintu keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal pikiran kita dibukakan oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang barokah. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdal hamidin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ananda semua, pada malam hari yang berbahagia ini, saya mengajak ananda semua untuk mari membaca suratul Fatihah. Kita khususkan suratul Fatihah kita untuk Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Syekhu sebagai muassis dari Pondok Pesantren Al-Hamidiyah rahimahullah rahmatal abror. Semoga dengan Fatihah ini Allah Ta'ala angkat derajat beliau, Allah Ta'ala jadikan kubur beliau raudhah min riyadil jannah, dan Allah Ta'ala menjadikan kita semua yang hadir di tempat ini menjadi sebaik-baik penerus untuk perjuangan-perjuangan beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ananda semua, bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian. Dulu ada seorang datang kepada Rasul, lalu bertanya, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu datang? Nabi kemudian menjawab,
ma a'dattalaha. Apa yang kamu siapkan untuk hari itu? Nah, ini seorang pendidik anak-anakku ya. Jadi pendidik itu tidak menjawab pertanyaan dari muridnya hanya semata apa yang diinginkan oleh muridnya. Tapi pendidik itu selalu memberikan jawaban apa yang diperlukan oleh muridnya. Nabi SAW berbalik dan bertanya kepada orang itu, ma'adattalaha, apa yang kamu siapkan? Orang itu kemudian mengatakan, a'dattulaha hubballah wa rasulih. Saya siapkan untuk hari kiamat itu ya Rasulullah, cinta di dalam hati saya yang tidak ada putusnya kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Dalam riwayat yang lain orang itu mengatakan, ma'adattulaha min katsiri syamin wala shadaqatin wala shalah. Ya Rasulullah, saya enggak punya banyak bekal. Tidak sebanyak sahabat-sahabat yang lain. Salat saya biasa-biasa saja. Sedekah saya kalau dibandingkan dengan yang lain mungkin masih jauh kalah banyaknya. Zikir saya, puasa sunnah saya enggak sebanyak yang lain. Tetapi saya siapkan untuk hari kiamat itu berjumpa dengan Allah dan Rasulnya. Saya siapkan dalam hati saya itu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Anak-anakku, malam hari ini kita bermaulid, mengenang dan mensyukuri kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan niat mudah-mudahan cinta Rasul dalam hati kita makin subur. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Nabi makin kuat. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasul makin kokoh. Karena sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelak kita di akhirat akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Kalau kita cinta Rasul, maka mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, cinta kepada Rasul itu bukan sekedar kewajiban. Cinta kepada Rasul itu bukan sekadar permintaan dari Allah dan Rasulnya. Tapi cinta kepada Rasul itu adalah kemuliaan dan anugerah untuk kita. Kenapa kemuliaan? Kenapa anugerah? Karena cinta pada Rasul itu akan berbuah beragam keberkahan. Baik dalam kehidupan dunia, dan mudah-mudahan nanti lebih-lebih dalam kehidupan di akhirat kelak. Mulia di dunia. Ananda ingin mulia di dunia? Ananda ingin mulia di dunia? Kalau kita ingin kemuliaan di dunia, cintailah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang bertanya, Tuan Guru, kenapa kita perlu bersalawat kepada Nabi? Ananda kan tahu semua. Yang namanya salawat itu doa memintakan keselamatan kepada orang yang diselawati. Jadi kalau kita bersalawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, berikanlah keselamatan, berikanlah kesejahteraan, berikanlah keberkahan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mesti bersalawat? Apa Nabi butuh keselamatan sehingga kita perlu mintakan? Apa Nabi kurang-kurang kemuliaannya sehingga kita perlu mintakan kemuliaan?
Apa Nabi kurang-kurang keberkahannya sehingga perlu kita setiap saat doakan agar beliau dapat keberkahan? Para ulama mengatakan, nih perhatikan anak-anakku, bahwa kalau kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ibaratnya kita mendoakan diri kita sendiri. Jadi solawat kepada Nabi itu seperti orang main karambol. Tahu main karambol ya? Nah, kalau saya zaman kecil-kecil dulu tuh ada mainan namanya karambol. Karambol itu kita memukul ya, menjentik ya, tak gitu kan, mental kembali ke kita. Jadi bersalawat itu seperti main karambol. Kita mendoakan Nabi, hakikatnya mendoakan diri kita. Jadi kalau kita ingin mendapat keselamatan dari Allah, sebanyak-banyak keselamatan, Ananda ingin supaya Ananda mendapatkan keselamatan sepanjang menuntut ilmu. Ananda ingin supaya orang tua Ananda yang menyekolahkan, mengirim Ananda untuk nyantri di sini, mereka selamat dunia akhiratnya, mereka berkah dunia akhiratnya, mereka sentosa dunia akhiratnya. Perbanyaklah membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan mendoakan Nabi, mendoakan orang lain pun malaikat akan mengaminkan dan mengatakan walaka mithlu dzalik. Untukmu apa yang kau doakan. Jadi kalau Ananda mendoakan teman yang lain, ya Allah berikan teman saya ini kesehatan. Apa kata malaikat? Untukmu keselamatan dan kesehatan seperti yang engkau doakan untuk sahabatmu. Karena itu dalam kehidupan kita di dunia, Ananda juga ketika menuntut ilmu, nyantri di pondok pesantren Al-Hamidiyah ini, tradisikan kebaikan. Perbanyak doa untuk orang lain. Karena begitu kita mendoakan orang lain, itu mendoakan diri kita. Apalagi mendoakan dan bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam hadis, Sallallahu Alaihi biha asyra. Satu kali kita mendoakan Nabi, itu akan dibalas dengan 10 doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita. Jadi, nih anak-anakku kata ulama ya, kalau kita bersalawat ya, pada saat mau bersalawat itu kata ulama bagus kalau kita ngabsen dalam diri kita. Ya Allah, saya bersalawat dan saya niatkan doa yang kembali dari Rasul untuk saya itu satu buat ayah saya. Mudah-mudahan dia sehat walafiat. Tugas-tugasnya bisa lancar, rezekinya bisa banyak dilapangkan oleh Allah. Kedua buat ibu saya, supaya ibu saya bisa tetap sehat walafiat, panjang umur mendoakan saya. Kalau punya kakak 3 buat kakak saya. Kalau punya adik 4 buat adik saya. Punya siapa lagi? Sahabat 5 buat sahabat saya. Punya siapa lagi? Ada Profesor Oman di sini pengasuh 6 buat Profesor Oman. Mudah-mudahan sehat selalu. Ada Pak Dokter Imam 7 buat Dokter Imam. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Untuk guru-guru yang lain 8 buat guru-guru yang lain. Semuanya panjang umur, sehat walafiat. Ke-9 siapa lagi? Oh, saya punya pemimpin. Katakan ada presiden, ada gubernur, semua pemimpin saya semoga jadi pemimpin yang adil, bisa menunaikan amanah dengan baik. Lalu yang ke-10 masih ada, siapa? Buat seluruh sairul muslimin, buat semua orang, semoga mendapatkan kebaikan dari Allah. Boleh kayak gitu. Kenapa? Satu doa kita, sholawat kita dibalas 10 doa oleh Allah, 10 kebaikan, 10 keselamatan. Karena itu sebanyak-banyak yang bisa kita niatkan dalam hati kita, kita pasang ketika bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
Itulah Ananda semua kesyukuran kita. Pada malam hari ini, dari awal tadi kita bermaulid dan bersolawat, ya. Puluhan, ratusan kali bersolawat. Ada ribuan doa keselamatan yang Rasulullah SAW alirkan kepada kita semua pada malam hari ini. Dan kita yakin, hakul yakin, doanya Rasul itu mustajab. Karena itu mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ananda semua yang saya cintai dan banggakan. Malam hari ini saya bersama dengan Profesor Dr. Oman, dengan Dr. Imam, dengan Kiai Ahmad Dimyati dan semua kami membersamai Ananda semua. Mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu hadirnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kebaikan di dunia, ya, Ananda sebutkan, ya. Kebaikan-kebaikan, tuntunan-tuntunan, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, ya. Termasuk menuntut ilmunya Ananda di Al-Hamidiyah ini. Termasuk tuntunan Islam yang diajarkan oleh orang tua Ananda. Anak-anakku semua di rumah masing-masing sebelum berangkat nyantri di pondok pesantren ini. Semua kebaikan itu wasilahnya, jalannya sampai kepada kita adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak ada Nabi, kita tidak tahu bagaimana cara menyembah Allah dengan baik. Kalau tidak ada Nabi, Ananda, kita semua tidak tahu bagaimana cara yang paling tepat untuk birrul walidain kepada orang tua kita. Kalau tidak ada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tidak bisa membangun tatanan kehidupan yang baik. Semua kebaikan-kebaikan itu sampai kepada kita hari ini, perantaranya adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur Ananda semua? Syukur Ananda semua? Alhamdulillah. Maka malam hari ini duduknya kita di sini adalah bagian dari mengingat karunia, mengingat wasilah, jalan dari sampainya kebaikan itu kepada diri kita. Dan di dalam Islam kita diajarkan Ananda, ya, untuk selalu menghargai semua jalan-jalan kebaikan yang membuat kita tahu kebaikan itu. Semua perantara yang menyebabkan satu nikmat sampai kepada kita, kita wajib mensyukuri. Ada perantara sehingga Ananda hadir di dunia. Siapa itu? Siapa perantara Ananda bisa hadir di dunia ini? Ayah ibu kita. Maka birrul walidain. Rabbighfirli wali walidayya warhamni warhamhuma kama rabbayani shaghir. Ada ijazah dari Habib Umar, ya, untuk membaca doa itu setelah selesai azan. Ananda baca ya. Ananda baca, bagaimana cara bacanya? Rabbighfirli wali walidayya, 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 warhamni warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi Rabbighfirli wali walidayanya dibaca 5 kali. Lalu kemudian yang keenamnya, warhamni warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yuk kita baca sama-sama ya. Rabbighfirli wali walidayya, 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 warhamni warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kata ulama, doa ini mujarab. Kalau Ananda membacanya setiap kali usai mendengar azan, sebelum melaksanakan sholat fardu,
insya Allah berkah dunia dan akhirat akan terlimpah kepada kita, terlimpah kepada Ananda. Itu cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian diuraikan oleh para ulama supaya kita bisa menghargai orang yang dengan sebabnya lah kita hadir di dunia. Lalu setelah hadir di dunia, Ananda kemudian dari kecil terus usia sekolah, pergi sekolah, termasuk sekarang nyantri di Al-Hamidiyah, berjumpa dengan para guru, para ustadz, para pembimbing. Mereka adalah orang tua kalian di dalam ilmu pengetahuan. Karena itu, sebagaimana Al-Quran mengajarkan kita untuk memuliakan orang tua yang melahirkan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa bukan hanya orang tua yang melahirkan kita yang perlu kita muliakan, tapi orang tua jiwa kita yang mengisi dengan ilmu, mengisi dengan kefahaman, yang menjadi imam ketika sholat di Masjid Al-Hamidiyah. Pembimbing-pembimbing kalian mengimami kalian. Apa arti mengimami kalian? Dia menjadi pemimpin untuk melaksanakan ibadah, menuntun kalian untuk sampai kepada berkah, untuk sampai kepada ridho Allah. Itu orang tua batin, para guru, para pendidik. Birrul walidain, dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Birrul asatidzah, dengan mengikuti apa yang dituntunkan oleh para guru dan para pendidik kalian. Itu cara Allah mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan dunia ini hampir tidak ada kebaikan yang sampai begitu saja tanpa perantara. Semua ada jalannya. Dan jalan-jalan itu wajib kita hormati, kita muliakan, kita syukuri, dan kita doakan. Apalagi Ananda semua yang dibawa oleh para guru. Nih saya sekarang hari ini duduk di depan Ananda semua. Gak bakal saya bisa duduk di sini kecuali perantaraan guru-guru saya. Kenapa Profesor Dr. Oman Fatur Rahman mengundang saya? Ya karena saya selesai di Al-Azhar, kata beliau tadi. Saya pernah berkhidmat jadi gubernur, kata beliau tadi. Semua yang beliau sebutkan dan yang tidak beliau sebutkan itu wasilahnya guru-guru saya. Dan saya mengaji dulu, belajar di Al-Azhar bukan semalam dua malam. Pisah dari orang tua itu lebih dari 7 tahun, gak pernah pulang. 7 tahun saya gak pernah pulang. Karena orang tua saya mengatakan, nak, gak ada ceritanya orang nanti ketika dewasa, ketika sudah tua, dia menyesal karena kurang main. Orang itu hanya menyesal karena kurang belajar. Maka sekarang belajar, udah belajar. 7 tahun saya pisah. Nih Alhamdulillah, santri Alhamdulillah udah berapa tahun? Hah? Maksimal 6 tahun. Gak lama itu. 7 tahun. Belajar, belajar, dan belajar. Yang namanya ilmu itu pencemburu, nak. Kata ilmu, a'tini kullaka u'tika juz'i. Kalau sama saya jangan main-main, kata ilmu. Kasih saya waktumu 100%, sepenuh-penuhnya, nanti saya bagi kamu secukupnya. Kita kasih waktu kita
100% saja ilmu masih bilang saya kasih kamu secukupnya. Apalagi kalau yang kita kasih cuma 50%. Apalagi yang kalau kita berikan dari pikiran kita hanya 10%. Sisanya kita pakai untuk ngelamun misalnya. Ya. Gak mungkin ilmu akan sampai ke kita. Kalaupun dia sampai mungkin hanya kulit-kulitnya saja. A'tini kullaka u'tika juz'i. Itu pegang anak-anakku. Kata ilmu, ya. Nih kalau kita buka buku nih, ada buku misalnya nih. Ketika akan kita buka buku itu, Ananda ya, membukanya dengan penuh ketakziman, kesungguhan, ya, dan ajak dia bicara. Kata Sayyidina Ali ketika ditanya oleh seorang, ya, Ali, kok saya nggak sama teman saya itu? Kok saya tidak sama sahabat saya itu? Kok kalau baca Quran sama-sama baca Quran, tapi kok dia lebih paham dibanding saya? Kok dia lebih mantep? Nah, ya lebih mantep. Padahal sama-sama baca Quran. Apa kata Sayyidina Ali? Istantiqil Quran. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu, jangan kita anggap Al-Quran itu hanya sekedar huruf saja. Tapi Al-Quran itu kita andaikan, ya, dia adalah sesuatu yang hidup dan berbicara kepada kita. Kalau kita baca buku juga begitu. Buku itu bukan hanya sekedar rangkaian huruf, untaian kata, halaman demi halaman, tidak. Itu adalah curahan pemikiran. Jadi kalau Ananda lagi ngaji sama kayak Profesor Dr. Oman Fatur Rahman, misalnya ngaji apa? Kitab Bidayatul Hidayah. Siapa yang ngarang Bidayatul Hidayah? Siapa nak? Yang ngarang Bidayatul Hidayah itu namanya Imam Ghazali. Imam Ghazali hidup abad ke-6, ya, sekitar hampir 1000 tahun yang lalu. Ya, udah lama wafat. Tapi kitabnya masih ada, Ananda masih bisa pegang, masih bisa dibuka. Ketika Ananda membuka kitab Bidayatul Hidayah itu, maka pasang, ya, apa tuh, stel, nah, stel ya, stel suasana hati Ananda itu seakan-akan sedang berada di depan Imam Ghazali, mendengar langsung petuah-petuahnya. Jadi yang dibacakan oleh Profesor Oman ketika membaca Bidayatul Hidayah itu adalah kata-kata beliau, kata-kata Imam Ghazali. Karena itu kalau lagi ngaji sama Profesor Oman, kitab Imam Ghazali, itu sebenarnya mengajinya kepada Imam Ghazali. Hayati itu. Kalau lagi belajar Al-Azkar misalnya Imam Nawawi, ya, maka pasang. Wah, saya ini bukan hanya sama Profesor Oman sebenarnya, tapi saya sedang duduk di depan Imam Nawawi. Masya Allah. Imam Nawawi yang wafat sekian ratus tahun yang lalu, itu bisa Ananda bersamai, bisa dapat ilmunya, bisa hadir di majelisnya dengan membuka kitab dan mengajak kitab itu berbicara. Senang apa enggak? Senang di Alhamdulillah? Oh, ternyata ada apa ya? Intellectual journey. Nah, jadi kalau kita belajar kitab-kitab ulama-ulama, itu kita diajak musafir ke masa mereka. Kita diajak bertualang menembus waktu, melihat, memahami, ya, membaca karya-karya beliau. Walaupun kita hari ini ada di Al-Hamidiyah, duduk di sini, tapi hakikatnya kita traveling, ya, traveling, pergi ke zaman mereka, duduk di majelis mereka dan mendapatkan ilmu, hikmah dan keberkahan dari mereka. Alhamdulillah.
Nah, itu yang tadi Profesor Dr. Oman beliau sampaikan kepada Ananda semua di Al-Hamidiyah ini. Kita tidak hanya belajar ilmu, tapi kita juga belajar nilai, belajar keberkahan. Kita belajar tentang adab. Sebagaimana kata Imam Ali tadi, Sayyidina Ali, istantiqil Quran. Yang membedakan dua orang yang membaca Al-Quran adalah kalau yang satu membaca Al-Quran hanya memaknakan Al-Quran itu rangkaian huruf. Dia lantunkan seindah-indahnya, tapi hanya di lidahnya, tidak ada di hatinya, tidak ada kefahamannya. Lalu yang satu, dia membaca Al-Quran dengan penuh kekhusyuan, ya, dengan ketundukan hati, ya, dengan sepenuh-penuh perasaan, ya, dengan penuh kecintaan. Maka walaupun ayat-ayat yang dibaca pendek, ya, kalau kata sahabat Nabi dulu, kami kalau baca Quran itu nggak banyak-banyak sama Rasul. Kami membaca hanya 10 ayat. Yang 10 ayat itu kami baca dengan penuh kesungguhan. Kami fahami maknanya. Kami berusaha mengamalkan tuntunannya. Baru setelah itu kami beralih ke 10 ayat yang lain. Itulah artinya mengajak Al-Quran bicara. Nah, Ananda di Al-Hamidiyah, saya yakin dengan bimbingan dari beliau-beliau para pendidik yang ada di sini, ada Dr. Imam, ada Prof. Oman, ada Kiai Ahmad Dimyati, dan semua guru-guru yang ustazah-ustazah semua, insya Allah ya, Ananda semua bisa mendapatkan tidak hanya pengetahuan, tidak hanya kemengertian, tetapi juga kesadaran. Ya, tidak hanya mendapatkan ilmu, tapi juga adab dan akhlak. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, anak-anakku, hari ini saya mengajak ya, Ananda memaknakan hari ini Ananda di Al-Hamidiyah ini sebagai fondasi, ya, sebagai asas untuk membangun masa depan Ananda ke depan. Dulu saya ketika di Kairo, ya, nggak banyak cita-cita saya. Yang saya lakukan hanya berusaha belajar sebaik-baiknya. Lalu kemudian setelah tuntas, ya, apa yang memang menjadi amanah pada saat itu, ya, tuntas nih amanahnya, Allah datangkan amanah yang lain. Jadi Ananda sebagai santri nggak usah terlalu sibuk dan repot, ya, untuk pusing mikirin masa depan, nggak usah. Selesaikan apa yang ada di depan Ananda. Tugas sebagai penuntut ilmu di Al-Hamidiyah ini. Kan begitu di dalam suratul Insyirah ya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza coba pahami, fa'idha faragta. Jadi tuntasin dulu, kata Allah, tuntasin dulu, fansab, baru kemudian mikirin yang lain. Jangan sampai badan kita di Al-Hamidiyah tapi hatinya udah kemana-mana, nggak keruan, nggak boleh. Kalau kita ada di sini, maka lahir batin ada di sini. Kalau lahir batinnya ada di Al-Hamidiyah hari ini, maka semua curahan ilmu yang disampaikan oleh guru-guru Ananda akan sampai ke hati. Karena hati Ananda itu terbuka. Apa yang ilmu itu kan sampai kepada wadah yang kita siapkan. Ya. Kalau di dalam Al-Quran misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan anzala minas sama'i ma'an fasalat awriyatum biqadariha fahtamalas sailu zabadar rabiya wa mimma yuqiduna alaihi fin nari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluh kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil.
Allah ibaratkan dalam ayat ini, ya, Allah sampaikan air diturunkan dari langit, lalu ditampung oleh bumi. Ya. Masing-masing bagian dari bumi itu menampung sesuai dengan keadaannya. Jadi kalau di bumi itu ada cekungan yang besar, maka ketika air hujan turun, yang ditampung oleh cekungan itu pasti banyak. Kalau dia besar cekungannya. Kalau cekungannya kecil, maka sedikit pula yang dapat ditampung. Kata para ulama, ayat ini juga menggambarkan jiwa manusia ketika menerima kebaikan-kebaikan karunia, termasuk diantaranya karunia ilmu dari Allah. Jadi kalau hati kita lapangkan, itu seperti samudra. Begitu turun dari atas air, ya, samudra itu kan dalam, ya, cekungannya dalam sekali. Begitu datang air dari atas, itu maka yang terisi itu banyak, penuh sampai samudra. Satu samudra nggak terhitung banyaknya. Itu keluasan yang disiapkan. Jadi kalau hati kita, Ananda, di Al-Hamidiyah ini, anak-anakku tenang belajar di sini, ya. Ketenangan hati itu akan meluaskan seperti samudra, luas sehingga curahan ilmu itu akan terlimpah dan ditampung oleh hati-hati kalian. Itulah ilmu yang barokah. Karena itu anak-anakku belajar dengan tenang di sini. Kerasan di Al-Hamidiyah? Senang di Al-Hamidiyah? Senang di Al-Hamidiyah? Kalaupun belum sepenuhnya senang, senang-senangin. Senang-senangin. Ya. Segala sesuatu yang baik itu perlu diperjuangkan. Ya. Tidak ada sesuatu itu istilahnya taken for granted. Begitu saja diberikan oleh Allah. Enggak. Kita Indonesia menjadi satu bangsa besar ini. 17.000 pulau. Ratusan suku bangsa, ribuan bahasa daerah. Kita bersatu menjadi satu negara, bangsa NKRI. Apakah ini begitu saja diberikan oleh Allah? Enggak. Allah kasih rahmatnya, tapi Allah juga lihat ikhtiar dan perjuangan dari para pendiri bangsa. Jadi Indonesia ini hasil perjuangan, nak. Indonesia ini hasil dari dulu bersama-sama para pendiri bangsa itu berjuang. Yang orang Betawinya berjuang, orang Jawanya berjuang, orang Sundanya, orang Sumateranya, orang Sulawesinya, orang Malukunya, orang Lomboknya, orang Balinya, orang NTT, semua yang dengan segala macam perbedaan mereka berjuang bersama-sama. Lahirlah Indonesia. Jadi Indonesia ini tidak serta-merta ada. Indonesia ini melalui proses panjang. Tidak hanya sekedar dengan keringat 1-2 tetes. Bahkan tidak hanya dengan air mata 1-2 orang. Bahkan tidak hanya dengan tumpahan darah syuhada 10, 50, 100 orang. Ada ribuan, puluhan ribu syuhada. Ada masa yang panjang, barulah Indonesia hadir dan merdeka. Artinya apa? Kebaikan itu muhassal. Ya, al-khair muhassal. Kebaikan itu diperoleh dengan perjuangan. Karena itu saya sampaikan kepada Ananda semua, ya, berjuang untuk sabar dan menikmati proses yang ada di Al-Hamidiyah ini. Tadi di dalam Profesor Oman menjelaskan ada nilai-nilai di Al-Hamidiyah. Wah, nilainya hebat-hebat. Ya. Kalau dibandingkan dengan tempat-tempat belajar yang lain, ya, tidak semua tempat menuntut ilmu itu punya tatanan nilai yang dia perjuangkan. Ada sekolah yang memang dibangun dengan niat supaya orang yang belajar di situ bisa dapat lulus dengan nilai ujian nasional terbaik, itu ada. Ada sekolah yang dibangun untuk menjadi sekolah bergengsi supaya alumninya, lulusannya bisa sebanyak-banyaknya lulus di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi yang bagus, ada. Tapi Al-Hamidiyah tidak hanya itu. Ilmunya iya. Ya. Teknologi pembelajarannya iya. Yang paling canggih.
Bahkan saya tadi lihat di dalam itu ada metode Montessori juga diajarkan. Metodenya sudah terbaik, semuanya terbaik. Ilmunya cukup, melimpah di sini. Tapi selain ilmu dan cara belajar, yang paling utama juga di Al-Hamidiyah ini adalah nilai-nilai, adab-adab, akhlak-akhlak. Itulah senjata kalian di masa yang akan datang. Kalau sekedar pengetahuan, ada pertanyaan, jarak Indonesia Jakarta dari Mekah berapa kilo misalnya? Ada yang tahu nggak jarak Indonesia Jakarta ke Mekah berapa kilo? Berapa? Sekian ribu kilo misalnya. Kalau sekedar pengetahuan informasi itu, siapapun bisa mengakses di mana-mana. Kita bisa buka Google, lihat ya, distance between Jakarta to Mekah misalnya. Kelihatan sekian ribu kilo. Ada banyak pengetahuan yang bisa diakses oleh siapapun dimanapun. Tetapi belajar adab dan akhlak itu tidak di sembarang tempat. Syukur di sini, alhamdulillah. Saya saksikan tadi dari mulai saya sampaikan kepada beliau, itu siapa yang baca maulid ya? Kok baca maulidnya fasih sekali? Kata beliau, itu murid-murid kelas 11 dan 12. Alhamdulillah. Itu luar biasa. Jadi itu membangun kelembutan hati, membangun ketinggian akhlak, membangun adab. Dan itu salah satu dari tujuan kita belajar di dalam Islam. Tidak hanya sekedar mendapatkan ilmu, tetapi juga membentuk diri kita menjadi manusia yang baik. Insya Allah di Al-Hamidiyah Ananda mendapatkan ilmu dan insya Allah menjadi manusia-manusia yang berkarakter baik insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ananda yang saya cintai, masa depan umat, masa depan Indonesia itu ada pada Ananda semua. Karena itu belajarlah dengan sebaik-baiknya. Kata Sayyidina Umar, tafaqahu qabla an tasudu. Orang banyak hari ini bicara tentang kepemimpinan. Orang banyak bicara tentang ingin jadi pemimpin. Kata Sayyidina Umar, tafaqahu. Belajar dulu. Cari ilmu dulu. Cari bekal. Ilmu pengetahuan qabla an tasudu, sebelum engkau memimpin. Ayam itu bisa berkokok kalau sudah bertaji, ya. Tahu ayam kan ya, nak ya? Ayam itu kalau dia belum bertaji dia nggak bisa keluar kokoknya. Itu ayam tuh. Jadi dia bertaji dulu baru bisa berkokok. Itu ayam tuh. Itu perumpamaan bahwa kalau istilah orang itu ya harus berilmu dulu baru ngomong. Harus berilmu dulu baru memimpin. Nah sekarang Ananda sedang dalam proses ilmu itu, lagi nyiapin diri, lagi ngasah taji kalau ayam tuh. Untuk kemudian nanti menyuarakan kebaikan, menyebarkan hal-hal yang baik. Karena Indonesia ini ya, Indonesia ini akan maju kalau tetap disirami dengan kebaikan-kebaikan. Dan Ananda yang akan melakukan itu insya Allah.
Maka dalam kesempatan ini saya mengajak sekali lagi anak-anakku semua, belajarlah di Alhamidiyah ini dengan keseluruhan hati, pikiran, perasaan dan kesungguhan. Sanggup? Nah, sungguh-sungguhlah nak, sungguh-sungguh. Ya. Ingat apa kata ilmu? A'tini kullaka u'tika juz'i. Ya. Ala apa? Biqadril kad tuktasabul ma'ali. Faman ramal ula sahirul layali. Jadi sesuai dengan apa yang Ananda berikan hari ini, Ananda akan menuainya ya. Nanti di masa yang akan datang. Kalau hari ini Ananda menanam benih yang terbaik, insya Allah nanti juga akan mendapatkan ilmu yang terbaik. Itu yang menjadi doa kita semua. Dan insya Allah di Alhamidiyah semua udah disiapin, semua sudah ada, semua sudah terpenuhi, tercukupkan ya. Mulai dari muasisnya seorang ulama yang memasang niat lillahi ta'ala, diteruskan oleh zuriyahnya, oleh murid-muridnya, oleh keturunannya, juga dengan membawa keistiqomahan, dilengkapi dengan fasilitas yang terbaik, dilengkapi dengan metode yang paling canggih, dilengkapi dengan kecukupan sarana yang lebih dari yang biasanya, insya Allah. Belajarlah sebaik-baiknya dari Alhamidiyah, insya Allah akan lahir para pemimpin bangsa insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Syekh Ahmad Syekhu adalah seorang pemimpin bangsa yang ikut membentuk Indonesia hari ini. Ananda harus bangga. Beliau adalah salah satu yang membentuk Indonesia, wajah Indonesia hari ini. Kalau hari ini wajah Indonesia adalah wajah yang dekat dengan nilai-nilai kebaikan, salah satu yang membentuknya adalah Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Syekhu. Allah yarham, rahimahullah rahmatal abrar. Itulah Ananda sekalian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ikuti proses ini, belajar di Alhamidiyah ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah Ananda ikut menentukan masa depan Indonesia. Dan mudah-mudahan di tangan Ananda semua masa depan Indonesia menjadi masa depan yang cerah insya Allah. Indonesia menjadi negara yang memimpin kemajuan di dunia. Dari Indonesia, orang-orang di luar sana termasuk di Arab hari ini, orang-orang Arab banyak sekarang yang belajar, ingin mengetahui apa rahasia Indonesia tetap utuh sebagai satu bangsa. Orangnya beda-beda suku, ratusan suku. Dari sisi sukunya beda, budaya tradisinya beragam. Pulaunya dipisahkan oleh laut-laut yang membentang, tapi mereka masih satu, utuh sebagai bangsa. Apa rahasianya? Pada saat di Arab sana, itu daratannya satu, ya, sukunya juga sama, ya, bahasanya juga satu sama lain saling memahami, ya, bahasanya juga satu, bahasa Arab, tapi terpecah-pecah. Bahkan ada beberapa tempat masih terjadi peperangan satu sama lain. Mereka mulai belajar dari Indonesia. Alhamdulillah. Dan insya Allah contoh-contoh terbaik dari Indonesia akan dihadirkan dari Alhamidiyah ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.